Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, makanlah dari rizki Tuhanmu dan bersyukurlah atasnya. Jadi kita itu diperintahkan Allah untuk memakan dari rizki Tuhan, rizkinya Allah. Dan tugas yang kedua setelah kita makan, washkurulah, dan bersyukurlah. Maksudnya bersyukur bagaimana? Kalau maksudnya makan gak usah saya jelasin. Masa dikir sholawat makan aja terus jelasin. Mulutnya dibuka, terus makanannya dimasukin, terus dikunyah, masa gitu? Gak usah dijelasin, udah paham kalau masalah makan ini gak ada yang gak paham. Pokoknya giliran makan-makan semuanya pasti paham. Tapi maksud dari Al-Quran, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Tuhan. Bagaimana bersyukur itu yang sebenarnya? Wa haqiqatus syukur, dan hakikatnya syukur, alla tasta'ina bi nikmatillahi ala maksiyatih. Yang pertama, jangan sampai nikmatnya Allah itu menjadikan kita sebagai penolong untuk melakukan maksiat. Itu yang pertama. Contoh, kita diberi alhamdulillah gajiannya sebulan, kalau jamaah dzikir sholawat sebulan itu berapa? 15 juta. Bener kan? Ya kan, sebulan 15 juta. Bener. Nah, itu kan. Jadi ala tasta'ina bi nikmatillahi ala maksiati. Ketika Anda diberi kajian per bulan itu tidak usah banyak-banyak. Jangan mimpi sebulan 50 juta. Udah 15 juta aja sebulan. Ya, setiap bulan itu 15 juta. Kok dikasih nikmat seperti itu? Ya, maka uang 15 juta itu jangan jadikan penolongmu untuk melakukan maksiat. Jangan sampai 15 juta itu, nanti kalau gajian 15 juta saya mau beli minuman keras, saya undang teman-teman, kita minum-minum bareng. Jangan sampai seperti itu. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, terus menjadi nikmat itu justru menjadi penolongnya untuk bermaksiat kepada Allah, berarti dia tidak bersyukur. Itu hakikat syukur yang sebenarnya. Hakikat syukur yang kedua, wa antasta'mila kulla udwin fima khuliqa lahu minat du'a. Yang kedua, jadikan anggota tubuh kita, setiap apa yang dijadikan Allah dari tubuh kita, jadikan untuk menjadi sarana menambah taat kita kepada Allah. Kaki kita diberikan kesehatan, buatlah jalan menuju ibadah. Jangan cuma jalan nonton konser aja, sesekali juga hadir di majelis taklim, hadir di tabligh akbar, hadir di majelis zikir. Giliran nonton konser aja bawa uang 500.000 habis. Giliran hadir di tabligh akbar bawa uang 500.000, habisnya cuma 50.000. Iyalah Ustaz, kalau di tabligh akbar itu gak ada makanan, tapi kalau di konser makanan banyak. Yang dipikir makanan menu 100.000 kalau kita bawa ke mall, itu katanya saya malu masuk mall bawa uang 100.000. Tapi 100.000 kalau dibawa ke masjid, Masya Allah, takut juga ke masjid bawa uang 100.000. Kenapa takut dengan uang 100.000? Kok banyak banget ya 100.000? Ya Allah. Itu yang kedua. Fatasunul jawari azab aminal muharramat wal makruhat litaghriqa anka abwab jahannam sab'ah. Maka jagalah 7 dari tubuh kita, kepala,
tubuh, 2 tangan, 2 kaki. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kepala, ya, 2 tangan, dada, perut, 2 kaki. Nah, 7 anggota tubuh kita itu jangan jadikan untuk melakukan hal-hal yang haram. Kalau ketujuh anggota tubuh kita itu terhindar dari sesuatu yang haram, maka pintu-pintu jahanam yang 7 pun juga akan tertutup. Jadi neraka itu ada 7 pintu. Kalau 7 anggota tubuh kita jaga, maka 7 pintu neraka pun juga akan tertutup dari tubuh kita. 2 kaki, ya. Oh, salah. 2 kaki, 1 kemaluan, tubuh, 2 tangan. Coba dihitung. Masa salah saya hitung? 2 kaki, 2 tangan, kepala, tubuh, kemaluan. Wah, ada 7. Benar? Ada 7. Jaga dari 7 tubuh itu, bagian-bagian tubuh itu, maka 7 neraka jahanam akan tertutup dari kita semuanya. Sekali lagi, fatasunul jawari asab, jagalah 7 anggota tubuh kita. 1, kepala dijaga, semua yang ada di kepala dijaga. Mata dijaga dari jelalatan, kuping dijaga dari mendengarkan gosip-gosip, fitnah-fitnah, mulut dijaga dari berbicara, memfitnah, mencaci, mengolok-olok, menghina dan sebagainya, sombong dan sebagainya. Pikiran dijaga dari hal-hal yang jelek, berpikir negatif, dikit-dikit negatif, dikit-dikit negatif. Gak boleh. Lidah dijaga. Terus kedua tangan dijaga dari perbuatan-perbuatan yang di situ justru merugikan kita. Tubuh kita mulai dari dada, hati dijaga, perut dijaga. Jangan sampai perut kita menerima makanan-makanan yang haram. Kemaluan dijaga. Jangan sampai kemaluan kita dijadikan untuk sarang maksiatnya setan. Dan kedua kaki kita juga dijaga. 7 anggota tubuh ini kalau kita jaga, maka ke-7 pintu neraka pun akan tertutup dari 7 anggota tubuh kita ini. Jamaah dzikir salawat yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Wa idza alimta anna minat tawakkuli 'ala Allah la yabqa ja'ian wa rizqa kulli hayawanin 'ala Allah ta'ala kama warada an-nas fi kitabihil aziz fa'lam ma sayatla 'alaika minal ahadits waridah an khatimin nubuwah fi jawazi su'ali wa adami. Ketahuilah sesungguhnya tawakal kepada Allah itu tidak harus dengan orang-orang yang lapar. Jadi bertawakal kepada Allah itu tidak harus menjadikan kita males, terus akhirnya kelaparan. Enggak gitu. Tawakal kepada Allah itu kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Nah, soal hasil itu baru Allah yang menentukan. Ketika kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, karena usaha kita adalah ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dan kita punya keyakinan hasil adalah Allah yang akan memberi, maka kita tidak akan pernah punya rasa kecewa kepada siapapun. Maka untuk itu ada beberapa hadis yang menyatakan tentang itu. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajulu yas'alan nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi kuz'atu lahmin. Seorang laki-laki yang senantiasa meminta-minta kepada manusia, maka nanti ketika datang hari kiamat, di wajahnya tidak ada satupun sepenggal daging. Kok ada seseorang yang kuat, seseorang yang masih gagah, seseorang yang masih mampu untuk melakukan usaha ini itu dan sebagainya. Kerjaannya cuma meminta-minta, ngemis-ngemis ke sana kemari.
dikit-dikit minta untuk kebutuhan pribadi loh ini ya. Untuk kebutuhan pribadi cuma minta sana kemari, ngemis sana, ngemis sini. Maka seseorang yang seperti itu hatta ya'tiya yaumal qiyamah, ketika nanti datang hari kiamat, laisa fi wajhihi quz'atul lahmin, maka di wajahnya tidak ada satupun seonggok daging. Maksudnya wajahnya nggak ada daging itu gimana Ustaz? Karena nggak punya malu. Orang itu kalau malu kan wajahnya merah tuh. Kalau malu kan gitu. Tapi karena orang itu nggak punya malu, udah tubuhnya kuat, perkasa, masih muda-muda, kerjanya cuma minta melulu. Maka yang seperti itu nanti di hari kiamat ditandai oleh Allah, wajahnya tidak ada dagingnya, tidak ada tulang daging, tidak ada kulit, maka wajahnya tinggal tengkorak. Maka nanti jika ada orang tubuhnya utuh tapi wajahnya tinggal tengkorak, itu dipastikan mereka adalah orang-orang yang kerjaannya meminta-minta di dunia tanpa pernah mau usaha sedikit pun. Rawahu Ibnu Umar, diceritakan oleh Ibnu Umar, hadisnya sahih. Wal muradu bi'adamiha yaumil qiyamah, yang dimaksud dengan tidak adanya daging di wajahnya di hari kiamat, li'anna su'al haram fil asli, karena meminta-minta itu hukumnya haram. Dalam hukum asal meminta-minta, jika tubuh kita kuat, meminta-minta itu hukumnya haram. La yubahu illa inda darurat, tidak diperbolehkan kecuali ketika sedang darurat. Kalau memang darurat, ya gimana lagi, sudah darurat. Tapi kalau meminta-minta itu jadi kerjaan, makanya saya tuh paling gak suka dengan orang-orang yang tubuhnya kuat meminta-minta. Kalau kakinya putus, tangannya putus, nah itu meminta ada benernya. Atau kakinya ada tapi kedua tangannya gak bisa kerja ini itu, nah itu ada benernya minta-minta. Tapi masih muda, masih perkasa, masih umur 40, masih umur 20, masih umur 50, masih perkasa, meminta-minta, maka yang seperti itu hukumnya haram. Karena ada ancaman dari Rasulullah, seorang laki-laki yang senantiasa meminta-minta pada manusia, maka di hari kiamat nanti dia datang dengan wajah yang tidak ada sedikit pun daging. Jamaah zikir salawat yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, wa idza fahimta hadhil mahdurat, ketika kalian semua sudah paham dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan tadi, fahimta qaulahu alaihi salatu wassalam, maka engkau akan paham sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-su'alu minal fawahis, meminta-minta itu termasuk perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa ma ahalla minal fawahis ghairuhu, dan sesuatu, wa ma ahalla minal fawahis ghairuhu, dan tidak ada seseorang pun yang menghalalkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk itu kecuali mereka-mereka yang meminta-minta. Berarti kalau meminta-minta itu adalah perbuatan yang buruk, berarti seorang peminta-minta itu menghalalkan sesuatu yang buruk. Kalau menghalalkan sesuatu yang buruk, berarti kan haram hukumnya. As-su'alu minal fawahis, meminta-minta itu termasuk perbuatan yang nista, perbuatan yang buruk. Padahal perbuatan yang buruk itu diharamkan dalam Islam. Wa ma ahalla minal fawahis ghairuhu, tidak ada yang menghalalkan perbuatan yang buruk kecuali mereka yang meminta-minta. Berarti meminta-minta itu menghalalkan perbuatan yang buruk, berarti meminta-minta hukumnya haram. Yang melakukan meminta-minta maka dia adalah menjalankan perbuatan yang haram.
Disitulah kenapa meminta-minta itu hukumnya haram. Fangzur kaifa sammahu fahisha. Coba kita angan-angan. Kenapa meminta-minta itu dinamakan fahisha? Tergolong perbuatan-perbuatan yang buruk, yang nista. Li ikhfa'i annal fahisah la tubahu ila inda darurah. Karena sesungguhnya perbuatan yang buruk atau keburukan itu tidak diperbolehkan kecuali pada tingkah darurat. Sudah tidak ada lagi jalan keluar kecuali meminta, maka di situ meminta diperbolehkan. Kalau hubungannya dengan nyawa, maksudnya darurat itu hubungan dengan nyawa. Kalau tidak meminta nanti mati, maka dengan meminta itu diperbolehkan. Darurat itu hubungannya dengan nyawa, bukan darurat hubungannya dengan lapar. Kalau cuma lapar belum darurat. Tapi kalau tidak meminta nanti mati, maka meminta itu diperbolehkan. Waqtalafal ulama fi ayyi waqti yahilu su'al. Para ulama berbeda pendapat kapan waktu dihalalkannya meminta. Faqala ba'duhum, maka sebagian ulama berkata, min wajhi wada'i yaumihi wa asa'i lailihi la yahilu lahu su'al. Man wajada wada'a yaumihi wa asa'a lailatihi la yahilu lahu su'al. Barang siapa yang masih menemukan sarapan paginya dan makan sorenya, maka tidak dihalalkan untuk meminta-minta. Siapa saja yang masih bisa sarapan pagi, yang masih bisa mampu untuk mendapatkan sarapan pagi, yang masih mampu untuk bisa makan di sore hari, jadi hartanya masih bisa digunakan untuk sarapan, hartanya masih bisa untuk dibuat makan sore, maka tidak halal untuk meminta-minta. Ustadz, berasku udah gak ada, lauk juga gak ada, minyak goreng gak ada, kerupuk pun juga gak ada, tapi saya punya motor Ustadz. Ya gimana tuh, motor dijual lah buat makan. Kerupuk gak ada, beras gak ada, tapi rumah 2 lantai, mobil punya, sawah lebar, masih minta-minta juga. Apa gak malu apa? Kalau gak malu, ya nanti silahkan di akhirat gak punya wajah, wajahnya tinggal tengkorak. Nah itu nanti bisa di akhirat itu nanti ada tanda sendiri tandanya. Kalau orang wajahnya gak ada, tinggal tengkorak, oh berarti di dunianya orang yang mampu minta-minta. Nah itu, ini bisa ada tandanya masing-masing. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama juga berkata lagi, kapan kita dihalalkan untuk meminta? Man qadara 'alal kasab laisa lahu ayas'ala idza istaghraqa aw qatahu li talibil ilmi. Barang siapa yang mampu untuk bekerja, berusaha, berbisnis, siapa saja yang tubuhnya mampu untuk bekerja, laisa lahu ayas'ala, maka di baginya tidak ada kata meminta, harus berusaha. Illa idza istaghraqa aw qatahu li talibil ilmi, kecuali mereka yang waktunya habis dibuat untuk menuntut ilmu agama. Anak-anak pondok pesantren yang waktunya habis untuk belajar, maka di situ diperbolehkan meminta. Tapi kalau anak pondok pesantren waktunya habis untuk tidur, ini haram untuk meminta. Jadi waktunya itu habis untuk belajar, pagi mengaji, siang mengaji, sore mengaji, malam mengaji, tidak sempat untuk bekerja, mendapatkan upah, maka di situ diperbolehkan untuk meminta. Tapi kalau di pondok pesantren kerjaannya cuma tidur sama jalan-jalan, maka tidak boleh untuk meminta-minta. Disitulah sebagian ulama berkata. Sebagian lagi, wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, laisa lana wada'al maqadir bal nastaghriqu dzalika bitauqif. Waqad warada fil hadis annahu alaihi salatu wassalam qala istaghnaw bihi Allah ta'ala. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala ghada'u yaumin wa asya'i wa asa'u lailatin. Sebagian ulama, saya tidak bisa mengira-ngira kapan kita halal untuk meminta-minta, karena ada
satu hadisnya Rasulullah, merasalah kaya kalian semua dengan kekayaannya Allah. Atau jangan sampai kita merasa miskin. Merasalah kaya kalian semua dengan bertawakal kepada Allah yang Maha Kaya. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Qala ghada'u yaumin wa asha'a lailatin. Selama engkau masih punya sarapan pagi, selama masih punya untuk dimakan di sore hari, maka engkau adalah orang yang kaya. Selama masih bisa sarapan, selama masih bisa makan malam, nah kita masih tergolong orang kaya. Berarti kalau pagi sarapan, siang makan, agak sore makan lagi, malam makan, malamnya lagi makan, gimana ini? Udah gak kaya lagi ya? Kaya raya ya? Kaya raya. Setiap minggu makan-makan, traktir-traktir, ya kaya beneran. Udah lah pokoknya. Makanya untuk kita-kita jangan meminta-minta, jangan ngemis-ngemis, jangan kita sampai ngemis-ngemis. Tuh. Hati-hati ya, jangan takut. Allah Maha Kaya, jangan ngemis-ngemis. Justru semakin ngemis, semakin kita akan melarat. Wa fi hadis akhar, di dalam hadis yang lain, annahu alaihi salatu wassalam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala wa lahu khamsuna dirhaman aw adalaha minad dahab faqad sa'ala ilhafa. Barang siapa yang meminta-minta dan dia masih punya 50 dirham. 50 dirham itu 1 dirham kalau sekarang sekitar 70.000. 7 kali 5 berapa Bu? 35. 7 kali 5 35, berarti kalau di hadisnya Rasulullah itu kalau diukur sekarang, barang siapa yang punya uang minimal 350.000 itu khamsuna dirham, 5 dirham ya. Ada orang punya uang 350.000 atau sebanding dengan 1 emas, 1 gram atau setengah gram emas, waqad sa'ala ilhafa, maka dia kalau meminta-minta sudah termasuk meminta-minta yang ilhafa. Apa itu ilhafa? Ilhafa itu memaksa untuk meminta yang diancam oleh Allah. Kalau kita masih bisa punya uang segitu, menghasilkan segitu, jangan meminta-minta. Kalau harta kita masih ada segitu, jangan meminta-minta. Kita usaha, jangan meminta-minta. Nah itu. Kalau diberi gimana Ustadz? Nah ini kan babnya meminta, bukan diberi. Kalau diberi itu rezeki dari Allah. Enggak meminta dikasih, terima, enggak boleh ditolak. Ada hadisnya itu. Jamaah zikir salawat yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Ustaz, saya itu gak minta-minta tapi diberi. Gimana ini, saya sudah kaya tapi diberi. Terima. Jangan menolak pemberian, walaupun itu pemberian dari si miskin kepada si kaya. Terima dulu. Soal nanti Anda kasihkan si miskin, Anda kasihkan siapa saja, terserah. Tapi terima dulu. Kalau tidak meminta, minta. Tapi jangan meminta, kalau dikasih terima. Karena ketika kita diberi sesuatu tanpa pernah kita meminta, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya sudah punya Ustaz, saya makanan banyak. Ya terserah, makanan banyak ya dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Gitu aja kok repot. Bingung. Belagu banget sih, dikasih belagu gak menerima, nanti giliran gak ada, wah muring-muring. Gitu. Udahlah saya berkat, gak usah dikasih, gak usah, gak, jangan gitu. Dikasih, diterima, setelah diterima kasihkan, ini buat kamu. Gitu loh caranya. Jangan ditolak. Biasanya di desa misalnya seperti itu kan. Ketika dikasih, ditolak. Jangan, dikasih diterima, matur suwun, terima kasih atas pemberiannya. Nah, setelah diterima menjadi milik Anda, baru nanti Anda kasihkan ke siapa? Ini buat saya kasihkan tentang jenengan. Dikasihkan pada yang memberikan lagi. Gak apa-apa. Yang penting sudah diterima. Itu caranya. Anda orang kaya,
Dulu pernah menolong namanya Pak Ijo. Pak Ijo itu orangnya miskin. Terus karena Pak Ijo itu ngerti balas budi, Pak Ijo itu panen ketela. Anda dikasih 1 karung, padahal Anda orang kaya. Ketela itu ya 1 karung, itu satu-satunya itu punyanya Pak Ijo. Tapi Pak Ijo ini berhati tulus. Dia mau membalas kebaikan Anda. Dikasihlah ketela itu 1 karung kepada Anda. Jangan ditolak walaupun dari orang miskin. Diterima dulu 1 karung ketela. Baru Anda ngomong, Pak Paijo, sudah saya terima ketela Anda, terima kasih. Semoga menjadi sedekah Anda yang barokah. Dan ini harap ketelanya diterima, saya kasihkan ke panjenengan lagi untuk keluarga Anda. Gitu caranya. Ya si miskin pun bisa memberi, dan si kaya pun juga tidak menjadi orang yang serakah dengan pemberian itu. Bisa diterima jamaah dzikir selawat? Bisa diterima? Nah, jadi jangan ditolak. Jangan bilang, gak usah Pak, gak usah, saya sudah punya. Hatinya si miskin sakit, kecewa. Dari rumah udah bawa-bawa ketela 1 karung, nyampe rumah si kaya ditolak. Sombong banget tuh si orang kaya. Emang dia mau kaya sampai mati? Giliran besok kena sakit, seluruh hartanya gak bisa buat obatin. Jangan belagu, diterima dulu ketela 1 karung itu, diterima dengan senang hati, didoakan. Terima kasih Pak Paijo ketelanya, semoga barokah. Senang hatinya si miskin bisa memberi. Memberi itu kebahagiaan yang diidam-idamkan orang miskin. Benar. Jangan dikira orang miskin itu senang-senang hanya menerima, tapi dia juga punya cita-cita dalam hati terdalamnya kapan bisa memberi. Nah, sama seperti si kaya, ketika menerima hawanya malu aja. Itu kalau orang kaya punya malu. Tapi orang kaya nggak punya malu, senengnya aja dikasih. Maka setelah diterima, ngomong, ketela ini buat bapak dan keluarga. Gitu. Jadi jangan ditolak. Nah, jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi yang berhubungan dengan masalah rizki. Gak usah takut dengan masalah rizki. Jangan meminta-minta selama kita masih mampu untuk berusaha. Jangan meminta-minta selama kita masih bisa sarapan, masih bisa makan malam. Jangan minta-minta. Karena seseorang yang masih kuat tubuhnya untuk berusaha tapi meminta-minta, besok di hari kiamat wajahnya akan tinggal tulang belulang. Tidak ada sedikit pun daging yang ada di wajahnya. Yang cantik gak akan lihat cantik, yang tampan gak akan terlihat tampan. Semua akan terlihat menyeramkan karena tinggal tengkorak yang ada. Kira-kira kalau ada orang, saya tanya pada jamaah dzikir sholawat, kalau ada orang berjalan, terus kepalanya tinggal tengkorak, tubuhnya utuh, kakinya utuh, tubuh utuh, tangan utuh, tapi kepalanya tinggal tengkorak, kira-kira menakutkan apa seneng lihatnya kira-kira? Menakutkan. Wah, ini lebih menakutkan daripada gerandong ini. Gitu. Gitu dah. Allah menghinakan seorang yang kerjanya coba meminta-minta. Nah, jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan bagi hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, jangan meminta-minta, jangan takut masalah rizki. Selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan mampu untuk berusaha, dan kita tidak malas untuk berusaha, karena usaha juga adalah ibadah kita kepada Allah. Berusahalah dengan baik, jangan takut, rizki Allah yang akan mencukupi kita. Nah, itu saja. Sampai jumpa di lain waktu. Kita sambung minggu depan masih dengan bab rizki yang lebih spektakuler lagi kita pembahasannya. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga seluruh jamaah senantiasa diberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Ada hadihiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.